Sempat ditanya teman-temannya ini, lu mau kemana gitu kan, tapi Ade bilang kayak, udahlah bentar, gue mau kesini dulu, kepala gue pusing banget gitu kan. Ya udah tuh pamitan. Tapi Ade ini ketika pamitan itu bilang dan mastiin ke teman-temannya untuk gak makan, gak minum apa yang sudah disuguhin sama si Mbah. Kalau kalian masih pengen keluar dari tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya Ade sama kakak yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita sebat but. Jangan lupa ngopi cuy. Dan sekarang udah mulai memasuki bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September. Bulannya para pendaki. Dan banyak gunung juga yang... Ada beberapa gunung yang Edelweissnya tuh lagi mekar, lagi bagus-bagusnya. Dan biasanya bulan ini tuh bulan cerah-cerahnya nih cuy. Jadi buat naik gunung itu udah cocok banget. Agenda kalian udah mau kemana aja nih, terutama di bulan Agustus nanti. Pasti udah ada planning yang mau ke Gunung Merbabu, Rinjani, bla bla bla. Tapi gue nyaranin aja sih ya, kalau kalian Agustus ke gunung-gunung manapun, gue nyaranin kayak mendingan gak usah deh, mendingan sesudah Agustusnya. Karena gue pun udah yang nggak mau naik di bulan Agustus lagi, karena udah males banget naik di bulan Agustus itu. Lah udah hari biasa aja udah segitu ramenya, apalagi di bulan Agustus. Dan gue berdoa sih semua gunung di 17 Agustus tutup semua dah, kecuali gunung-gunung susah kayak Gunung Salak kayak Gunung Latimojong kayak yang mana yang susah-susah gitu nggak apa-apa buka. Tapi kalau gunung-gunung yang rame kayak Gunung Gede, gue berharap sih tutup aja cuy, karena nggak seru, rame banget gitu kan. Tapi intinya ketika kalian naik gunung nanti hati-hati aja, dimana di saat musim kemarau tiba udah pasti dinginnya bisa nyampe minus. Apalagi di Yeng kan sekarang juga udah mulai beku-beku gimana gitu. Jadi kalian tetap hati-hati dan tetap safety dalam berpendakian. Dan oke, kita bakal lanjut ke ceritanya kemarin. Jadi kemarin itu udah sampai dimana Ade memberanikan diri melihat sosok yang datang ke tim mereka nih. Dan ketika Ade melihat ke sosok tersebut, ternyata sosok yang dilihat sama Ade berbeda dengan apa yang dipikiran atau di otaknya si Ade ini. Muka dari sosok tersebut itu gak ada bedanya seperti manusia biasa. Hanya saja memang ya mungkin karena udah faktor usia kali ya. Ya umuran 60 atau 70 tahunan yang dilihat sama si Ade. Dan raut wajah dari sosok tersebut itu kayak ya bapak-bapak aja gitu kan, kayak aki-aki aja. Dan mukanya tuh seolah ramah sambil senyum ke arah si Ade yang bapak atau ya kita sebut Mbah lah ya, Mbah. Dan si Mbah ini kayak langsung bilang, "Kenapa kamu memperhatikan saya? Tadi kan saya nanya, kalian ini dari mana dan kenapa bisa sampai sini?" Dengan sedikit gugup dan agak gelagapan, Ade ini memberanikan diri untuk ngomong. Kita juga nggak tahu Mbah, kita tiba-tiba bisa sampai sini dan nyasar. Tujuan kita adalah ingin ke puncak selamat, tapi nggak tahu kenapa kok kita bisa sampai sini. Padahal kita ngikutin jalur yang benar, bahkan kita nggak ngerasa bahwa kita itu motong jalur
atau melalui jalur yang berbeda. Si Mbah ini cuman senyum aja dan menawarkan diri bahwa ya sudah, kalian semua ke rumah Mbah aja, kalian bisa beristirahat di sana, lalu nanti meneruskan perjalanan kalian lagi. Ade ini kan udah tahu nih bahwa sosok si Mbah ini itu tuh bukan manusia. Walaupun memang dari tampangnya tidak terlalu nyeremin dan memang kelihatan dari mukanya pun ramah banget gitu kan. Tiba-tiba temannya tuh langsung nanya kan, ada apaan dek? Ada apaan dek? Ade ini langsung ngasih tahu lah bahwa kita diajakin untuk ke rumahnya si Mbah untuk beristirahat. Ditanya lagi lah sama si Ade ini, rumah Mbah emang di mana? Rumah saya yang ada di desa tersebut, atau desa yang udah didatangin sama mereka berempat ini. Ade ini sempat ngerasa heran dan agak sedikit panik kan, bahwa tahu tidak mungkin di tengah gunung, di tengah hutan ada pedesaan, apalagi dengan pakaian yang sangat tradisional atau pakaian zaman baheula banget gitu kan. Tapi di sisi lain Ade ini ngerasa ini orang gak punya niatan jahat. Jadi kayak, gimana nih kita ke sono? Yaudah yuk berangkat ke sono. Sempat ada penolakan dari beberapa temennya. Wah, ngapain sih ke sana lagi? Kayak, ya udahlah kita lanjut aja gitu, jangan ke desa itu lagi. Tapi Ade itu ngeyakinin, yaudah yuk kita ke sana dulu, nanti gimana kita mikirin keluar dari hutan ini gitu kan. Karena secara memang mereka udah nggak dekat dari desa itu, tapi di sisi lain juga ya mereka juga nggak bisa keluar dari hutan tersebut gitu kan. Jadi mau nggak mau ya udahlah ikut aja gitu kan. Ya semoga memang feeling dari si Ade ini bahwa Mbah ini nggak apa ya, bisa dibilang nggak jahat gitu kan. Dan mereka pun teman-temannya itu kayak setuju lah karena sudah diyakinin sama si Ade ini. Tapi Ade juga bilang ke teman-temannya, kalian semua harus patuh sama gua dan ikut apa yang gua omongin. Akhirnya mereka ngikutin. Jadi kayak si Ade ini bilang, ya udah Mbah, ayo kita ikut sama Mbah gitu kan. Mbah ini jalan. Dan lagi-lagi Mbah ini nanya, kok kalian kenapa bisa kesini gitu kan? Ini kan bukan tempat kalian. Bisa-bisanya kalian nyasar sejauh ini. Waduh, kita juga nggak tahu Mbah, kok bisa-bisanya kita nyasar ke sini gitu kan? Ya sudah, nanti saja kita lanjut ngobrol lagi. Kalian ikut tim Mbah aja di belakang ya. Kalian gak usah takut, gak usah panik, gak usah khawatir. Selama kalian ikut sama Mbah, kalian tidak akan kenapa-napa kok. Lanjut lagi lah mereka jalan. Singkatnya mereka ketemu sebuah gapura. Dan selesai ngelewatin itu sebuah gapura, Ade ngerasa mendengar suara yang tidak asing. Tapi Ade gak ngomong ke teman-temannya yang lain. Ya entah teman-temannya yang lain itu ini ngedengar juga atau enggak gitu, terus jalan. Yang didengar sama Ade adalah suara gamelan yang dari awal itu selalu ngebuntutin telinganya si Ade ini gitu kan. Terus jalan sampailah ketemu sebuah kayak pondokan, tapi kayak apa ya, balai gitu kan. Di situ juga atapnya itu dari jerami-jerami atau dari ilalang-ilalang gitu. Masih bener-bener rumah-rumah tradisional banget. Bangunan-bangunan di sana pun benar-benar bangunan yang zaman baheula banget. Dan dalam perjalanan memasuki desa, mereka itu disambut sama warga-warga di situ. Warga di situ semua tampak normal cuy. Bahkan dari beberapa warga itu nunduk ketika ada si Mbah ini. Ada itu sempat berpikiran bahwa si Mbah ini bukan orang sembarangan atau bukan sosok sembarangan. Kayak semua warga di situ tuh kayak ngehormatin banget. Dan warga-warga yang lain pun senyum kepada si Mbah sama mereka-mereka ini, termasuk si Ade gitu kan. Kayak nggak dikasih sebuah ketakutan lah ketika memasuki desa tersebut. Ketika mereka sampai di sebuah balai, mereka itu kayak disuruh duduk. Dan nggak lama si Mbah ini berpamitan. Kalian duduk istirahat dulu di sini. Mbah mau masuk dulu ke dalam rumah. Tunggu sebentar ya. Di situ mereka istirahat, mereka tidak banyak ngobrol, nggak banyak omongan, intinya mereka istirahat aja. Mereka istirahat dan Mbah ini nggak terlalu jauh ya dari balai ke rumahnya Mbah ini, paling jarak beberapa meter doang. Dan nggak lama Mbah ini keluar dari dalam rumahnya membawa 2 nampan makanan, yang makanan itu langsung disuguhin ke mereka berempat. Nih ada sedikit rezeki dan makanan, kalian makan aja.
Kalian pasti capek, lelah, kalian makan aja. Di situ Rido dan Yusuf itu udah keluar air liur. Dia tuh udah kayak, aduh anjir enak banget nih makanan. Kalau gua makan bisa kali ya, mana perut udah keroncongan gitu kan. Walaupun itu sebuah makanan kayak makan makanan kampung lah, kayak rengginang gitu kan, kayak wajit dan sebagainya gitu. Tapi si Ade ini nenggor, jangan ada yang kalian makan. Ade ini pun sempat menolak. Gak apa-apa mbah, kita masih kenyang kok, dan lagian juga kita masih bawa bekal di tas kita itu masih banyak banget. Tapi si mbah ini kayak bilang, dia tuh kayak, Udah kalian makan aja, perbekalan kalian itu untuk kalian nanti sampai di puncak. Kalian istirahat aja di sini. Udah santai-santai aja. Ade pun agak sedikit bingung untuk ngelanjutin pembicaraannya atau mengalihkan pembicaraannya tentang makanan ini. Ade pun akhirnya kayak bilanglah ke si mbah ini, "Mbah, itu ada acara apa ya?" Nah, akhirnya setelah dialihkan itu si mbah ini bilang, "Oh, itu adalah acara yang memang sudah biasa dilakukan di desa ini. Itu ada acara nari dan sebagainya," gitulah, dijelaskan lah panjang lebar sama si mbah ini. Dari kejauhan atau dari balai tersebut ke acara tersebut itu memang kelihatan samar-samar. Ade pun melihat, bahkan teman-temannya pun ngelihat. Di situ tuh ada sebuah penari, ada yang nonton dan sebagainya gitu kan. Si Yusuf ini sempat bilang ke si Ade, "Kayaknya ini suara yang kita dengar dari awal deh, Dek." "Iya, gue juga kayaknya ngedenger kayak ginian gitu kan." "Udah, diem," gitu, kayak ngasih isyarat ke Yusuf untuk diem aja. Di situ pun Yusuf sama Rido masih pengen makan apa yang udah disuguhin sama si mbah ini. Tapi Ade tuh bener-bener ngelirik tajam ke mereka berdua. Dan dalam lirikan tajamnya itu disusul ada wanita parubaya, mungkin istrinya dari si mbah ini gitu kan, ngebawain sebuah minuman yang kelihatannya seger dan wanginya tuh kayak wangi gula aren gimana gitu. Pokoknya bener-bener menggugah selera lah gitu kan. "Ini diminum, nanti kalau kurang bilang aja, nanti biar mbok ngambilin lagi," gitu kan. Si mbahnya pun senyum dengan agak ketawa gimana gitu kan. "Iya benar, makanin aja. Kalian pasti lapar, nanti kalau kalian mau istirahat, kalian istirahat lah. Kalian mau di rumah mbah silakan, di sana ada rumah kosong juga kalian bisa pakai silakan. Kalau urusan makanan nanti akan ada kita sebut aja kayak ya pesuruh mbah lah yang nganterin ke tempat kalian. Kalian nerusin perjalanannya besok aja." Ade ini agak sedikit gusar dan terus-terusan juga nolak dari ajakan si mbah karena dia ngerasa nggak nyaman dan nggak enak. Akhirnya Ade ini pamitan kepada mbah dan 3 temannya untuk keluar sebentar atau agak menjauh dari tempat tersebut gitu kan. Sempat ditanya teman-temannya ini, "Lu mau kemana?" gitu kan. Tapi Ade bilang kayak, "Udahlah bentar, gue mau kesini dulu, kepala gue pusing banget," gitu kan. Ya udah tuh pamitan. Tapi Ade ini ketika pamitan itu bilang dan mastiin ke teman-temannya untuk gak makan, gak minum apa yang sudah disuguhin sama si mbah. Kalau kalian masih pengen keluar dari tempat ini. Mereka pun langsung ingat dengan ucapan dan perkataan dari si Ade ini. Ade ini keluarlah dari balai-balai tersebut dan agak menjauh. Ade ngelihat situasi dan kondisi dari tempat tersebut. Gua di mana ya? Waduh. Dan seketika ada suara yang mengatakan, Kamu harus segera keluar dari desa ini. Ade langsung celangak-celinguk. Suara dari mana itu? Masih belum kelihatan sumber suara itu berasal dari mana. Lagi-lagi, Kamu harus segera bawa teman-teman kamu keluar dari desa ini, atau kamu akan menetap di desa ini selamanya. dan Ade lagi-lagi nengok kiri dan kanan. Dan seketika di situ ada wanita parubaya yang di pikiran Ade pada saat itu, ini kok gak asing. Dan suaranya pun kayak dia kenal gitu kan. Dan ketika ditengok, memang perwujudan dari sosok yang bilang bahwa harus segera keluar dari desa itu sedikit menyeramkan. Mukanya keriput, ininya tuh kantung matanya itu hitam gitu kan. Jauh dari kata mending daripada simbah tersebut gitu. Hari ini sempat keringet dingin dan
Embo ini, kita sebut aja Embo kedua gitu kan. Embo ini bilang, kamu tidak perlu takut dengan saya. Saya di sini tidak ada niatan untuk menyakiti kalian. Justru saya ingin menyelamatkan kalian. Bahkan saya sudah memperingati kamu untuk membatalkan pendakian kamu. Ade ini langsung ngeberanin lu. Kayak ngerasa bahwa dirinya tuh gue harus percaya dari mana gitu kan. Sedangkan gue pun gak tahu apa yang harus gue percayain. Tapi Simbo kedua ini dia tuh cuman senyum aja dan bilang, kamu tidak boleh percaya dengan simbah tersebut. Dan jangan sekali-sekali memakan atau meminum apa yang sudah disediakan. Kamu pergi ke jalan yang sudah saya tunjuk sambil nunjuk ke sebuah titik. Di sana kamu bakal melewati sebuah pohon besar saling berhadapan. Lewati terus. Jangan pernah menoleh ke belakang. Jangan pernah menghiraukan apa yang dilihat oleh yang ada di sekeliling kamu. Pokoknya kamu jalan ke sana. Dan seketika ada yang negur, yaitu Simbo ke-1, bisa dibilang ya istrinya dari Simbah ini. Dan itu tuh kayak, loh mas kenapa di sini gitu kan. Dan seketika kayak ngebangunin lamunan dari si Ade ini. Dia tuh langsung nengok, lah Simbo yang kedua tadi kemana gitu kan. Wah kok gak ada. Dan si Ade gak terlalu menghiraukan omongan dari Simbo pertama ini. Dia tuh kayak, wah udah gak bener tuh. Gue antara mau percaya tapi bingung, mukanya serem gitu kan. Walaupun memang dia di awal itu sudah memperingati, tapi di sisi lain si Mbah ini juga mukanya gak nyerem-nyeremin gitu kan. Jadi gue harus yang percaya yang mana. Dan karena memang Ade juga orang yang pernah berpengalaman dan sering ngedengar mitos kalau ketemu dengan desa gaib jangan sekali-sekali makan dan harus segera cari jalan keluar untuk keluar dari desa tersebut. Dia pun gak pikir panjang, dia pun langsung jalan nyamperin ke teman-temannya. Ketika lagi mau nyamperin ke teman-temannya, mulai dari Kakak, Rido, Yusuf, mereka udah megang sebuah makanan yang hampir mau dimakan. Dan untungnya Ade keburu datang, langsung nepisin tangan mereka yang memegang makanan. Tok, jangan dimakan, kita semua cabut. Ade gak menghiraukan dari si Mbah ini cuy. Mbah ini kayak, kalian mau kemana? Ade cuman bilang, bah kita mau segera pulang dan kita mau segera ke area camp karena tujuan kita puncak selamat. Terima kasih atas jamuan Mbah dan maaf kita gak bisa terlalu lama di tempat ini. Mbah ini lagi-lagi nanya dan kali ini nadanya agak sedikit tinggi cuy. Kalian mau kemana? Ade tidak terlalu menghiraukan dan buru-buru nyuruh, buru pakai tasnya, buru-buru cabut. Jalanlah mereka keluar dari balai itu dan nanya teman-temannya, kita mau kemana? Udah lu semua ikutin gua. Lu semua jangan ada yang jauh. Kalau agak sedikit jauh lu semua harus teriak dan minta tungguin. Terus kita kemana? Gua nggak tahu. Intinya gua nggak bisa percaya mana yang benar mana yang enggak. Tapi gua dapat sebuah bantuan dari entah siapa itu bantuan atau bukan. Tapi menurut gua itu patut kita coba daripada kita harus terjebak di sini. Dan beberapa dari mereka pun atau kayak si kakak pun ngerasa percaya gitu kan, ya daripada harus terjebak di sini dan ini juga bukan sebuah perkampungan yang wajar. Jadi ya udahlah, kita harus buru-buru nemuin jalan keluar dari desa tersebut. Ya udah pokoknya gue ngikut dulu aja deh, dia bilang. Dan disusul sama si Yusuf, ya udah gue juga percaya sama lu deh. Jalanlah mereka. Dan ketika jalan ini, mereka ditatap sinis dengan warga penduduk. Sempet Rido nengok kiri dan kanan. Ade ngerasa bahwa teman-temannya pasti ngerasa ditatap sama warga desa. Ade ini ngasih tahu, jangan ada yang noleh ke kiri, ke kanan, apalagi ke belakang. Fokus jalan terus lurus. Fokus ikutin apa yang gua lakuin. Jangan ada yang nengok kiri kanan. Perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera dikeluarkan dari jalan ini. Semua serentak dan memantapkan diri untuk bisa keluar dari desa tersebut. Mereka jalan, terus jalan walaupun dengan tatapan sinis dari para warga tersebut. Dan gak lama mereka ketemu sebuah pohon di kiri dan kanannya itu pohon gede banget. Ade sempat mikir apakah pohon ini yang dimaksud.
karena memang Ade juga udah bingung harus percaya kepada siapa, dia pun cobalah atau mau mempercayai dari omongan si mbok kedua ini. Dan setelah melewati pohon kedua itu yang berhadapan ini, keluar dan mereka ketemu sebuah hutan yang bisa dibilang semaknya lumayan cukup agak sedikit rimbun gitu kan. Dan pada saat itu memang Ade ini ngebawa pisau yang ukurannya segini cuy, ya kayak golok-golok mini gitu kan. Akhirnya dia keluarin, dia terus nebas prak prak prak, bodoh amat. Dan teman-temannya yang di belakang percaya terhadap si Ade ini, terus jalan. Dan dalam perjalanannya ini Ade ngerasa bahwa ada yang ngeliatin dari rombongannya ini cuy. Bentar deh, Ade itu sempat berhenti kan, lagi nebas-nebas ini sempat berhenti, dan dia nengok sekeliling. Headlamp dari yang dipakai sama si Ade ini kan makin lama makin redup gitu kan, kayak udah penerangannya itu udah nggak sejauh sebelumnya. Dia tuh cuma memperhatikan di depan ada sosok yang berukuran 2 kali lipat dari badan atau dari tinggi mereka, dan matanya itu merah nyala natap ke mereka. Nggak tahu tuh perwujudannya itu seperti apa. Ade itu cuma diem aja, karena kakak juga ngerasa wah ini sih nggak bisa nih kalau si Ade sendirian. Dan kelihatan dari Ridho dan Yusuf juga mentalnya udah hampir kena, karena mereka udah nggak sampai-sampai terus nih. Dia tuh bingung juga harus kemana, tapi kalau harus berdiam diri juga mereka bingung gitu kan. Akhirnya si kakak ini ngebantuin, ayo dek gue bantuin dah, pakai tangan tuh kayak dikibas-kibasin, kayak disapuin begini kan, ayo pak gue bantuin dia bilang. Terus jalan, tidak memperdulikan sosok yang natap ke arah mereka. Dalam hati Ade, ya Allah, gue pengen bisa keluar, gue gak peduli dengan sosok apapun yang ada di depan gue. Kalau memang si mbok kedua ini adalah perantara yang mau nyelamatin kita, tolong kasih gue jalan dan tolong kasih tenaga kepada teman-teman gue dan termasuk gue juga. Terus tebas sampai akhirnya rerumputan itu agak sedikit rindang dan gak harus nebas-nebas terus. Tapi di depan jalur mereka ada yang ngeliat sosok genderuwo, dan yang dilihat itu bukan cuman Ade doang, tapi beberapa temannya ini ngeliat semua. Dek, itu apaan dek? Ade cuman diem matung, dia nggak bisa berkata apapun dan tidak bisa menjelaskan apapun kepada teman-temannya ini. Ade cuman bilang, banyak-banyak baca surat yang kalian hafal, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sholawat. Ade dia mematung, gak bisa ngomong sepatah kata pun. Sosok genderuwo ini bilang, kalian mau kemana? Kalian tidak bisa lewat sembarangan ke hutan ini. Kalian harus menetap di hutan ini dan harus menjadi penghuni hutan ini. Ade yang lihat kakak pun udah kayak mukanya tuh merah kayak mau nangis kali ya. Tapi Ade itu udah kayak, wah gak bisa nih, gue harus bisa nyelamatin semuanya. Karena tujuan dari pendakian adalah bukan puncak, melainkan naik bersama dan turun pulang dengan selamat. Ade jalan selangkah 2 langkah, dan lambat laun sosok genderuwo itu ketawa ngegema sambil hilang dalam kabut. Sempet ada rasa lega, tapi di sisi lain juga ada yang ngerasa bahwa di lokasi tersebut beberapa sosok itu memperhatikan mereka, seolah kayak sedang mengintai mereka. Dan dalam lengahnya mereka, mungkin mereka bisa aja kayak langsung ngapa-ngapain mereka. Tapi Ade pun gak mau kalah dari mereka-mereka atau penunggu si demit-demit ini cuy. Gak bakalan ngasih celah sedikit pun buat ngedeketin tim mereka. Yuk semua yuk, bisa yuk, jalan lagi. Ketika mau jalan lagi, tiba-tiba hujan dong, Ade kan bingung, mana jalannya nanjak, gak ada tempat berlindung, dan samar-samar kelihatan sebuah terowongan, yaitu semak-semak yang membentuk terowongan. Itu ada terowongan, yuk kita ke sana, kita ambil paisit, kita neduh di sana. Akhirnya mereka lari ke sebuah terowongan yang kayak ngebentuk jalan itu, ke terowongan itu, dan ngebentangin sebuah paisit. Di situ mereka sudah kedinginan, mereka sudah kecapean, bahkan si kakak pun sampai curhat. Dek, maafin gue ya,
ini gara-gara gua nggak nurut sama lu. Akhirnya kita bisa kayak gini deh. Coba kalau dari awal gua nurut dan nggak nerusin pendakian ini. Ade cuman senyum, nggak apa-apa kak. Ya udah terjadi juga. Lagian juga kita kan nggak ngelakuin hal yang macem-macem di gunung ini. Ya memang kita lagi apes aja dan memang sudah ada jalannya kok. Dan lu harus percaya sama gua bahwa kita akan keluar dari hutan ini dan turun dari gunung ini dengan selamat semua. Dan lu harus percaya itu. Jangan pernah berpikiran negatif. Lu harus berpikiran positif dalam kondisi seperti ini. Dan kalian semua, buat Rido dan Yusuf, tolong fisik kalian, seburuk-buruk apanya mental kalian harus percaya sama gua. Kita tunggu selesai hujan ini dan kita akan ngelanjutin perjalanan lagi. Mereka semua pun setuju. Akhirnya mereka terus setelah hujan itu tuh akhirnya meneruskan perjalanan lagi kan. Meneruskan perjalanan lagi dan lagi-lagi mereka ngeliat jam tangan bahwa jam tangannya ini lagi-lagi tetap mati. Handphone juga semua mati. Penerangan dari senter mereka udah mulai agak sedikit redup gitu kan. Akhirnya mereka terus jalan dan mereka ketemu tempat yang agak sedikit rindang dan gak harus nebas-nebas lagi. Kakak pun rasa perih di tangannya ini udah gak dirasa lagi, termasuk si Ade juga sebetulnya. Di situ mereka istirahat sebentar dan Rido Yusuf ini ngelihat bahwa ada sebuah bukitan yang terlihat ketika mereka istirahat. Itu kayaknya bukit deh. Apa kita terabas aja ke atas sana ya? Menurut pengakuan dari Rido, kalau gunung itu kan bentuknya kerucut. Semakin kita ke atas, jarak pandang kita itu semakin tahu tentang lokasi kita. Memang logika gitu benar, sama halnya kayak kita naik pohon gitu kan. Ya nggak ada salahnya juga kalau kita harus nyoba. Dan mereka juga nggak punya opsi atau jalan lain. Jadi mereka harus nge-push sampai bukit tersebut. Ya udahlah, kita istirahat dulu, nanti kita push ke sana. Walaupun ini salah satu bentuk ikhtiar kita gitu kan. Karena Ade pun nggak mau harus menetap di hutan ini. Kalau memang ada opsi sekecil apapun dan itu bisa bikin keluar dari hutan ini, ya mereka akan coba gitu kan. Selama tenaga mereka masih ada, logistik mereka masih ada, ya udah gas terus gitu. Karena mereka mau mendirikan tenda pun itu benar-benar nggak bisa. Mereka tuh keluar dari desa tersebut itu benar-benar pure jalannya nanjak terus, benar-benar nanjak. Dan kalau mau ngedirin tenda pun harus miring begini cuy, dan itu nggak mungkin. Dan mereka harus benar-benar keluar dulu dari hutan itu baru bisa mendirikan tenda. Dan setelah mereka istirahat lumayan cukup lama, akhirnya mereka meneruskan perjalanan. Sebelum meneruskan perjalanan, Ade ini bilang dan nguatin semua teman-temannya. Apapun yang terjadi, kita harus selalu bersama. Kalau ada yang capek bilang, dan jangan pernah putus doa dan sholawat, biar kita terlindung. Ya siap-siap. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan lagi. Terus ngarah ke arah sebuah bukitan yang dituju. Makin lama bukitan tersebut makin rindang. Vegetasi pun mulai gak terlalu rapat. Tapi jalannya si Ade ini agak sedikit terhenti. Karena jarak beberapa meter walaupun dengan senter yang agak sedikit redup, di depan mereka melihat sosok yang banyak banget, yaitu demit-demit Gunung Slamet. Mulai dari bentukan pocong, kuntilanak, tuyul, wewe gombel, genderuwo, bahkan ada sosok yang keluar dari dalam tanah. Itu perwujudannya benar-benar nyeremin. Rido dan Yusuf udah keringat dingin. Mereka berdua ini udah benar-benar ketakutan. Sebetulnya Ade juga udah ketakutan, termasuk si kakak ini sampai megang carrier-nya dari si Ade ini cuy. Ade tahu bahwa walaupun gua takut, tapi teman-temannya itu jauh lebih takut. Kalian gak boleh takut. Kita harus terus terabas ke depan. Terabas ke depan. Terus itu gimana? Banyak sosok yang nungguin di depan kita, Dek. Udah, lu semua harus percaya sama gua. Dan kalian semua harus banyak-banyakin doa. Sampai akhirnya mereka pun bingung kan. Dan dalam kebingungan itu, Ade itu kayak seolah sadar dan gak sadar. Ada suara lagi, yaitu suara dari Simbo kedua. Kamu jalan lurus ke depan. Apapun yang terjadi, jalan terus. Jangan pernah takut dengan sosok yang kamu lihat, dengan para setan dan demit yang kamu lihat. Biarkan para demit itu jadi urusan saya. Kalian jalan terus.
tanpa menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, suara apapun yang kalian dengar, jalan terus. Tapi, baru bilang tapi, suara itu tiba-tiba hilang gara-gara si ade ini dipukul sama si kakak. Dek, lu kenapa dek? Jangan ngelamun. Enggak apa-apa, yuk lanjut yuk. Ade ini ngasih tahu lagi, kita harus jalan. Gua nggak tahu kalian harus percaya atau enggak, tapi gua dapet sebuah bisikan yang dimana kita harus jalan terus dan jangan pernah kalian noleh ke belakang. Mereka itu kayak ngambil seutas tali rapia dan di ujung ke ujung itu kan dipegangnya. Jangan pernah lepas tali rapia ini. Yuk kita jalan. Bismillah, mereka jalan. Di sepanjang perjalanan ini ada suara yang bilang, jangan pernah berharap dengan seenaknya kalian bisa masuk ke wilayah kami dan keluar hidup-hidup dari wilayah kami. Adek bingung nih sumber suara itu dari mana. Karena suara itu tuh bener-bener beda sendiri. Beda kayak suara ketawa kunti atau suara geraman yang lainnya gitu kan. Bener-bener beda sendiri. Dan kayak suara itu tuh mungkin kayak rajanya dari para demit gitu kan. Tapi ada ini tidak memperdulikan, tidak nyautin dari omongan suara tersebut. Terus-terusan jalan. Suara itu pun lagi-lagi ngancem. Jangan harap kalian bisa keluar, dan disusul dengan gelak tawa yang menggema ke sepenjuru dari gunung itu cuy. Dan langkah mereka itu makin lama semakin berat untuk mengarah ke bukitan tersebut. Ayo pokoknya kalian bisa kata Ade itu. Terus lawan, ini bukan rasa capek kalian, tapi ini memang gangguan untuk kita bisa sampai ke atas bukitan itu. Terus jalan. Terus tuh dengan kaki yang agak sedikit berat, bahwa seolah kaki mereka tuh kayak ada yang megangin atau ada yang gelendutin. Terus jalan dan sampai akhirnya mereka itu sampai di bukitan tersebut. Di situ ada sebuah tanah lapang yang gak terlalu besar. Dan mereka tuh kayak langsung istirahat dan duduk. Aduh, gue udah gak kuat nih. Ini kita udah dapat tempat yang agak lumayan. Sebaiknya kita mendirikan tenda di sini ya, kata Ridho sama Yusuf itu. Ade pun udah gak bisa berkata-kata dan dia pun cuma bisa setuju doang. Sampai akhirnya mereka itu langsung buru-buru mendirikan tenda. Dan mereka langsung buru-buru masak dan nyemil-nyemil yang makanan apa yang ada pada saat itu. Dan singkatnya, setelah mereka makan, mereka nyemil, mereka langsung istirahat karena udah kecapean banget. Dan yang aneh adalah mereka itu istirahat mungkin sekitaran baru 1 jam atau setengah jam gitu kan. Tiba-tiba ada yang teriak ngebangunin, Bang, kok kalian ngedirin tenda di sini sih? Bang, gitu kan. Di situ tuh si kakak bangun kan, siapa sih? Baru juga tidur. Nggak tahu apa, perjalanan kita capek banget gitu kan. Bang. Dan si Ade pun ngedengar kan, udah bukain kak, bukain kak. Dibuka lah sama si kakak. Di situ ada bapak-bapak parubaya umuran sekitaran 40 tahun. Iya bang, kenapa? Itu kalian kenapa bisa ngedirin tenda di sini? Bahaya loh di sini. Mendingan kalian pindah, buruan cepet pindah deh, daripada nanti terjadi kenapa-napa. Loh, enggak kok, di sini tempatnya aman gitu kan. Coba kamu keluar dulu. Di situ Ade langsung buru-buru keluar. Dan pas ngecek tendanya, itu benar jaraknya sekitar 2 jengkal gini cuy. Itu udah memasuki jurang yang dalam banget. Astagfirullahaladzim. Wih, bangunin semua. Nih bangunin semua. Ada apa sih? Bangun semua, keluar. Dan pas dicek, ternyata mereka itu benar-benar ngecamp di pinggiran jurang. Mereka nggak tahu bahwa semalam mereka tuh ngerasa bahwa tenda mereka itu emang ya normal gitu kan, dan tempatnya pun strategis. Lah ini di mana pak? Ini udah mau nyampe pos 5. Mendingan kalian buru-buru deh pindahin tenda kalian sebelum malam tiba. Ade sempat ngerasa heran, malam tiba maksudnya apa? Terus tenda bapaknya di mana? Tenda saya ada di atas sana. Kalau mau ayo saya bantuin, dia bilang gitu kan. Mereka pun gak pikir panjang, dan karena memang gak mau ambil resiko gitu kan, sampai akhirnya mereka buru-buru mindahin tenda tersebut. Sempatlah ada ini nanya, bapak ini siapa? Panggil aja, nama saya Pak Toyo gitu kan. Oh udah, makasih Pak Toyo ya. Akhirnya mereka mindahin tenda dan perlengkapan mereka. Mereka sempet ngelewatin aliran air sungai gitu cuy. Mereka udah ngelewatin dan benar aja mereka sampailah di pos 5. Dan ketika sampai di pos 5, temen-temennya ini nanya, coba cek jam.
mereka ngecek jam. Yang pertama itu kan yang ngecek itu si Aldi kan. Dan sempat heran, akhirnya nanya, Pak Toyo, saya boleh nanya sesuatu nggak? Iya, tanya aja nggak apa-apa. Ini jam berapa ya? Ini udah mau memasuki maghrib. Hah? Terus ini hari apa? Ini masih hari Jumat. Jadi mereka naik itu kan ketika hari Jumat. Nah, mereka tuh kayak nggak percaya, padahal mereka udah ngelewati semalam. Tapi kok ini masih mau jam 6 cuy. Dan mereka tuh jalan 2 jam padahal udah ngelewati malam yang begitu panjang. Mereka udah gak bisa mikir lagi. Pak Toyo ini sempat nanya, loh kalian kenapa? Apa yang terjadi sama kalian? Tapi ada ini bilang, enggak kok gak apa-apa pak. Enggak apa-apa kok. Kita normal-normal aja dan udah pak, makasih banyak ya udah ini. Ya udah, itu tenda saya tuh di atas nggak jauh sama kalian. Di sini juga ya deketan. Kalau kalian butuh sesuatu, kalian bisa panggil saya aja. Dia bilang gitu kan. Iya pak, makasih udah dibantuin gitu kan. Akhirnya mereka ngeberesin lagi dan mereka tuh kayak berunding. Perasaan kita udah jalan 1 malam, tapi kok kita masih di sini ya? Dan akhirnya ada ini nanya ke teman-temannya, gimana nih? Kita mau lanjut summit besok atau kita lanjut turun? Semua sepakat dan udah kecapean. Kita nggak bisa nerusin perjalanan kita untuk ke puncak dan ini memang sudah teguran untuk tidak melanjutkan perjalanan lagi. Kita besok harus turun. Dan si kakak pun bilang, gimana kalau kita turun nunggu pendaki lain atau bareng dengan pendaki lain? Karena kita nggak bisa kalau berempat aja, kita harus ada barengannya juga. Ade pun setuju dan yang lain pun setuju. Sampai akhirnya mereka masak-masak. Dan setelah masak pun mereka nggak keluar tenda. Dan mereka karena memang udah kecapean banget. Walaupun sebelumnya udah ngisi perut dan mereka makan lagi, mereka itu langsung istirahat. Dan sampai akhirnya mereka sempat dibangunin sama Pak Toyo ini ketika subuh gitu kan. Tapi mereka nolak karena beralasan dengan gak enak badan. Dan mereka pagi-pagi akan segera turun. Singkat cerita mereka istirahat dan mereka kebangun agak sedikit siang. Dan mereka juga karena memang udah perjanjian untuk tidak turun sendirian atau dengan 4 orang ini aja. Akhirnya mereka nunggu pendaki lain. Tapi ternyata pendaki lain yang turun adalah Pak Toyo dan beberapa temennya gitu. Loh kalian nggak buru-buru turun? Katanya gak enak badan. Ya nih pak, kita lagi nunggu pendaki lain yang coba turun. Oh yaudah deh, kebetulan saya juga mau turun kok. Kita juga udah makan di atas, jadi ini packing dan kita nanti akan langsung turun. Wah makasih banyak nih pak, udah dibantuin. Ya udah tuh, Pak Toyo ini packing dan temennya. Dan singkat cerita mereka turun ke bawah. Dan alhamdulillah selama perjalanan turun mereka udah gak ada gangguan apapun lagi. Tapi walaupun sudah ditanya dan Pak Toyo juga ngerasa bahwa keempat orang ini telah terjadi sesuatu dan Ade dan temennya ini nggak nyeritain ke Pak Toyo. Dan Pak Toyo juga kayak ngerasa ya udahlah kalau memang mereka tidak mau cerita gitu kan, masa bodoh. Dan alhamdulillah dari ketika mereka sampai di base camp mereka ngucapin terima kasih ke Pak Toyo. Pak Toyo juga udah pulang ke rumahnya gitu kan. Mereka pun istirahat di situ dan mereka pun tidak membahas sepatah kata pun tentang pendakian pada saat itu. Biarlah pendakian itu menjadi cerita mereka. Dan itu adalah salah satu bentuk kekompakan dari tim mereka pada saat itu. Bahkan si kakak ini sampai meluk si Ade dan ngucapin terima kasih. Termasuk Rido dan Yusuf. Sampai akhirnya mereka jadi teman dekat nih berempat ini. Dan memutuskan kalau misalkan nanti ada agenda lagi, kalian jangan lupa ajak kita ya. Menurut pengakuan dari si Rido dan si Yusuf. Dan setelah mereka beristirahat lama di situ juga, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Dan mereka menutup rapat-rapat apa yang sudah terjadi di Gunung Slamet itu. Dan singkatnya mereka sampai rumah dengan selamat. Mereka tidak menceritakan apapun dan akhirnya mereka. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai cuy. Pembelajaran dari cerita ini adalah ketika di gunung terjadi sesuatu hal yang aneh, yang ganjil, jangan pernah sekali-sekali panik. Kita harus tetap normal, berpikiran positif. Karena panik ini bisa nular ke teman-teman yang lain. Karena kalau udah panik, kalian tidak akan bisa berpikir jernih. Kalau udah nggak bisa berpikir jernih, kalian akan melakukan sebuah tindakan yang bisa dibilang nantinya akan nekat, akan membahayakan semua. Jadi intinya tetap kalem, tetap santai, rileks, sebat, ngopi. Itu udah jadi jalan solusinya. Segala sesuatu dari cerita ini yang positif silahkan kalian ambil, yang negatif silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.